Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tanya guys. Oke, hari ini pukul 7:15 guys di tanggal 6 Januari 2023 ya. Dan gua ucapin selamat buat teman-teman semua yang mungkin hari ini mempersiapkan diri untuk persiapan weekendnya ya. Sekarang hari Jumat. Dan buat teman-teman semua yang masih di perjalanan, saya ingatkan kembali untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian guys. Oke, kita langsung saja untuk update dari global crypto market cap, di mana hari ini ya merah guys, tipis banget di 0,04%. Begitu juga dengan Bitcoin, merah juga ya di 0,97%, cukup tipis dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga merah di 1,33%, BNB juga merah di 1,52% guys. Dan kalau kita lihat di sini secara rata-rata hampir keseluruhan dari altcoin ini merah ya, meskipun ada yang hijau tapi tidak terlalu banyak guys. Dan pergerakannya rata-rata antara 0 sampai 4% guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan yang cukup menarik di sini guys, kalau kalian lihat untuk Huobi token ya dengan kodenya HT, hari ini mengalami penurunan di 11,09% guys. Nah, penurunan ini cukup tajam banget ya kalau kita bandingkan dengan token-token yang lain. Dan apakah ini berhubungan dengan token PI network kemarin? Kita tidak tahu ya, dan kita belum mendapatkan informasi yang pasti. Nanti kita akan coba update lagi ya. Dan kita langsung saja menuju ke pergerakan harga dari chart Bitcoin ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Untuk close candle-nya merah guys, tapi masih di atas trendline MA20. Kalian bisa lihat di sini ya. Dan juga MA50 guys. Begitu juga untuk trendline kuning yang kita bikin kemarin juga masih mengikuti ya. Kemudian prediksinya kemungkinan akan lanjut naik guys, dengan pergerakan yang mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi candlenya nanti akan pendek-pendek, kemungkinan seperti itu ya, jika tidak ada info terbaru ataupun sentimen baru yang terjadi guys, baik yang positif maupun negatif. Jika positif, maka ada kemungkinan untuk lanjut mencoba retest lagi di area ungu ini guys. Dan jika cukup signifikan, bisa saja akan mencoba retest di trendline MA100 ini guys. Oke, tapi jika sentimennya negatif, bisa jadi akan turunnya cukup tajam guys, karena bisa kita bilang ini membentuk suatu pola yang disebut dengan compression. Dan jika nanti tertembus untuk MA20 dan MA50 ini, bisa jadi akan langsung turun ya, mencoba retest lagi di titik support 16.163 atau akan langsung menuju ke area ungu ini guys. Jadi nanti kita akan update lagi pergerakan dari Bitcoin ini ya, karena cukup menarik untuk diikuti. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys. Dilansir dari Decrypt.co ya, di sini diinformasikan guys bahwa Shopify Merchants sekarang itu bisa menjual NFT Avalanche melalui toko online mereka guys. Ini menarik ya. Jadi aplikasi Avalanche Fanly sekarang tersedia untuk semua pedagang di Shopify, sehingga mereka bisa mengeluarkan dan juga menjual NFT yang mereka punya melalui antarmuka no code. Jika salah satu dari pedagang Shopify yang jumlahnya jutaan ingin menjual NFT, maka mereka tidak perlu mengarahkan pelanggan ke pasar khusus ya, seperti OpenSea atau Magic Eden. Sebaliknya, mereka bisa mengeluarkan dan memasang NFT yang mereka punya ya melalui toko online mereka yang sudah ada melalui salah satu aplikasi blockchain Shopify. Dan berkat Fanly, NFT tersebut sekarang bisa dikeluarkan di blockchain Avalanche. Fanly, yang merupakan startup teknologi blockchain, mengumumkan perluasan dukungan Avalanche hari ini melalui aplikasi pengeluaran NFT Shopify-nya. Platform blockchain lapisan 1 atau layer 1 ini ya, yang ditawarkan sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dari platform NFT teratas Ethereum. Sebelumnya hanya bisa diakses oleh pengguna Shopify yang terpilih, tapi sekarang ditawarkan kepada pedagang manapun di platform tersebut guys. Shopify adalah platform e-commerce yang besar guys, yang menyediakan toko online untuk jutaan penjual di seluruh dunia, kata perusahaan tersebut guys. Dan CEO-nya yaitu Toby Lutke adalah pendukung Web3 yang juga menjabat sebagai direktur di bursa kripto Coinbase. Pembeli tidak perlu memiliki dompet Avalanche yang sudah ada ya untuk membeli NFT. Menurut Fanly, mereka juga tidak perlu menangani mata uang kripto. Sebaliknya, mereka bisa membayar dengan uang fiat seperti dengan kartu kredit ya, dan kemudian akan menerima tautan ke dompet Avalanche baru yang berisi NFT yang baru saja dikeluarkan, yang kemudian bisa ditransfer ke tempat lain jika mereka mau. Fanly yang didirikan pada tahun 2018 dan juga menawarkan solusi untuk dompet blockchain adalah salah satu dari beberapa mitra aplikasi blockchain yang terintegrasi dalam ekosistem Shopify.
Mitra lain telah menyediakan alat bagi pengguna untuk mengeluarkan NFT di platform blockchain seperti Ethereum dan Flow di masa lalu, guys. Tim Dexons, pendiri dari CEO Fanly, mengatakan kepada The Crypt bahwa pertama kali menawarkan alat pengeluaran NFT kepada merek dan seniman di Shopify, tapi ia melihat permintaan yang semakin besar untuk alat no-code sederhana yang bisa digunakan oleh siapapun untuk membuat NFT. Ia mengatakan bahwa Shopify meminta Fanly untuk mengembangkan aplikasi bagi perdagangannya untuk memungkinkan penjualan NFT yang terintegrasi ke pengguna mainstream. Saya percaya ini adalah salah satu revolusi terbesar ya untuk NFT, di mana ini bisa dibawa ke pasar secara massal, kata Dixons kepada The Crypt. Dan Anda tidak perlu mengerti kebutuhan kripto untuk melakukan pembelian. Pedagang di Shopify bisa menjual koleksi NFT melalui Fanly serta menawarkan pengalaman token Gate NFT atau mengaitkan NFT dengan produk fisik untuk autentifikasi, guys, bersama dengan potensi penggunaan lainnya. Dirk Sense juga percaya ya bahwa ada potensi yang signifikan bagi para pencipta dan juga seniman untuk menjual NFT melalui saluran media sosial yang bisa terintegrasi atau mengarah ke toko Shopify. Ekosistem blockchain yang terus tumbuh ini menunjukkan komitmen kami ya untuk mendukung pedagang saat menjual NFT secara langsung melalui toko online mereka, yang membantu untuk lebih memperluas partisipasi dalam Web3 dan memperluas apa yang mungkin terjadi dalam perdagangan, kata Ketua Ekosistem Blockchain Shopify, Christina Lomazo dalam perilisannya. Fanly pertama kali meluncurkan alat pengeluaran untuk NFT Shopify di Polygon dan jaringan skalabilitas Ethereum pada akhir 2021 kemarin, guys. Kemudian Avalanche adalah jaringan kedua yang didukung, guys, dan Dirk Sense menyatakan bahwa Fanly berencana untuk menambahkan dukungan untuk NFT yang dikeluarkan melalui Hedera Hashgraph dan juga jaringan skalabilitas Ethereum Immutable X di masa depan. Nah, ini keren banget ya. Jadi Shopify ini sudah tidak tanggung-tanggung lagi untuk menyediakan supporting untuk NFT ya khususnya, dan tentu saja teknologi blockchain secara umum ini bagus banget, guys, sehingga akan mempercepat untuk adopsi teknologi blockchain di dunia nyata. Ini keren banget, guys. Kita akan nantikan seperti apa nanti perkembangannya, dan kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya. Dilansir dari theblock.co, guys, di sini diinformasikan bahwa platform Genesis telah memotong sekitar 30% staffnya, guys, dalam sesi pemecatan terbaru ini. Nah, ini cukup menarik untuk diikuti. Jadi Genesis Trading mulai melakukan pemecatan yang baru ya, mengurangi jumlah tenaga kerjanya sebesar 30%, guys. Seorang sumber yang familiar dengan masalah tersebut mengatakan kepada The Block. Sementara kami terus menghadapi tantangan industri yang belum pernah terjadi sebelumnya, Genesis telah memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja kami secara global. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus yang dilakukan oleh Genesis ya untuk memajukan bisnisnya. Dan kami sangat menghargai kerja keras tim berbakat dan dedikasi kami sambil terus bekerja untuk menemukan hasil terbaik bagi bisnis, pelanggan, dan karyawan Genesis untuk jangka panjang, kata seorang perwakilan dari Genesis. Perusahaan tersebut memberitahu klien minggu ini ya bahwa perusahaan sedang bekerja untuk menemukan solusi untuk unit pinjam-meminjamnya, tetapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemberi pinjaman kripto tersebut menghentikan penarikan dan pembiayaan baru ya untuk pinjamannya di tengah kejatuhan FTX pada November kemarin. Sementara kami berkomitmen untuk melakukannya sesegera mungkin. Ini adalah proses yang sangat kompleks yang akan memakan waktu tambahan. Tulis dari CEO sementara ya dari Gemini yaitu Derar Islim dalam surat kepada klien yang diperoleh oleh The Block. CEO sebelumnya yaitu Michael Moro mundur dengan efek langsung ya pada 17 Agustus kemarin, dan perusahaan tersebut mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 20% pada saat yang sama dan mengatakan bahwa mereka berencana untuk menyelaraskan organisasi kami dengan prioritas strategis kami. Jadi akhirnya efek domino dari kejatuhan FTX masih berlanjut ya di platform Genesis ini, guys, sehingga mau tidak mau 30% karyawannya harus dirampingkan, guys, karena tujuannya tentu saja untuk mempertahankan platform Genesis itu sendiri. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Dilansir dari BainCrypto.com dan di sini diinformasikan ya bahwa Silvergate ini juga mengurangi 40% pekerjaan dan mencatat untuk pembelian aset diem. Nah, ini informasinya cukup menarik ya. Jadi Silvergate Capital sedang mengeluarkan sekitar 40% staffnya. Selain itu juga mencatat off investasinya di cryptocurrency Facebook yang gagal ya, yaitu Diem, yang merupakan stablecoin yang pernah akan dikeluarkan oleh Facebook ya atau Meta, guys. Silvergate Capital terpaksa harus mengambil tindakan yang drastis ya sebagai akibat dari asosiasinya
Dengan FTX dan kegagalannya guys, selain memangkas bisnisnya, bank ini juga mengeluarkan sekitar 40% dari stafnya ya, yaitu sekitar 200 pegawai. Dan Silvergate juga mencatat lebih dari 196 juta dolar yang dikeluarkannya untuk teknologi yang dikembangkan Facebook dalam upayanya untuk meluncurkan mata uang digitalnya sendiri ya, yaitu Diem. Dan bank ini terpaksa harus mengambil langkah-langkah ini ya akibat dari perjualan terpaksa terbaru yang disebabkan oleh exposure terhadap FTX. Kegagalan bursa kripto FTX menyebabkan terjadinya pelarian dana ya sebesar 8,1 miliar dolar dari Silvergate guys, dan bank menyatakan bahwa penarikan dana tersebut disebabkan oleh krisis kepercayaan terhadap kripto. Untuk menutupi deposit, bank terpaksa menjual aset dengan kerugian yang besar, termasuk dengan mencairkan utang di neraca keuangannya. Namun kerugian 718 juta dolar dari penjualan utang tersebut jauh melebihi total keuntungan bank sejak tahun 2013. Selain itu, deposit terkait kripto yang merosot 68% selama kuartal keempat menurut rilis awal hasil yang diharapkan akan dirilis pada akhir bulan ini guys. Deposit tersebut turun hingga 3,5 miliar dolar sebelum kembali meningkat dan menyelesaikan kuartal di level 3,8 miliar dolar. Selama 3 bulan terakhir, nilai saham Silvergate menyusut 70% guys. Ini parah banget, yang merupakan peluang untuk memperoleh keuntungan dari penjualan pendek yang sangat menguntungkan. Menurut Street Partners, perdagangan pendek saham Silvergate meningkat 400 juta dolar tahun lalu. Meskipun saham tersebut rally ya pada hari Rabu naik 27%, yang merupakan kenaikan persentase terbaik sejak tahun 2020. Dan saham tersebut turun 40% pada perdagangan pagi hari Kamis. Kemudian saham Silvergate juga mulai menurun ya setelah runtuhnya FTX pada November kemarin guys, karena asosiasi antara keduanya ya. Dan bank tersebut mengambil deposit dari perusahaan kripto untuk mengoperasikan jaringannya yang menghubungkan investor dengan bursa kripto. FTX dan perusahaan Sam Bankman-Fried lainnya menyumbang sekitar 1 miliar dolar ya dari deposit bank. Namun, berbeda dengan FTX, Silver Lake mampu bertahan dari krisis solvensinya melalui penjualan aset terbaru. Hampir semua deposit terkait kripto yang menyumbang 90% dari total bank disimpan dalam bentuk uang tunai atau efek liquid. Dan Silvergate melaporkan memiliki 4,6 miliar dolar dan 5,6 miliar dolar dalam efek utang untuk menutupi 3,8 miliar dolar depositnya. Meskipun saat ini sedang mengalami kesulitan, bank menyatakan tetap berkomitmen ya terhadap kripto, dan meskipun Silvergate sedang mengambil tindakan tegas ya untuk pengelolaan lingkungan saat ini, misinya tidak berubah guys, kata bank tersebut, dan Silvergate percaya pada industri aset digital ini guys. Ini menarik ya. Kemudian pertanyaannya, apakah ini akan menjadi akhir ya dari bank kripto? Nah, Silvergate ini masih memiliki keyakinan ya akan masa depan pasar aset digital dan berkomitmen untuk memberikan layanan nilai tambah ya kepada klien institusional utamanya ya. Dan bisnis ini didedikasikan untuk menjaga neracanya yang sangat liquid ya, dan posisi modalnya yang solid guys. Jadi pasar kripto masih menderita akibat musim dingin yang keras ini guys, yang mengikuti investor memasuki tahun baru, dan juga Federal Reserve Amerika Serikat di sisi lain ya kemungkinan tidak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat ini. Jadi para ahli memperkirakan bahwa industri keuangan secara keseluruhan ini tidak akan pulih hingga tahun 2024 ini guys. Kita akan nantikan ya seperti apa efeknya ke depannya di tahun 2023 ini guys, dan memang menarik ya untuk mengikuti informasi ini guys. Kita lanjut informasi berikutnya. Dilansir dari harian coindesk.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa Kepala Bank Sentral Prancis inginkan lisensi kripto sebelum standar MiCA. Ini laporan dari Bloomberg ya. Kepala bank tersebut menyatakan bahwa kekacauan saat ini di pasar kripto menunjukkan kebutuhan ya akan persyaratan secepatnya guys. Jadi menurut laporan dari Bloomberg khususnya ya, jadi Gubernur Bank of France, François Villeroy de Galhau sedang mempertimbangkan untuk menetapkan persyaratan regulasi yang lebih ketat ya untuk perusahaan kripto di Prancis. Ini akan terjadi sebelum kebijakan Uni Eropa tentang pasar dalam aset kripto atau MiCA yang akan menetapkan skema lisensi seluruh blok ya untuk perusahaan kripto, dan dijadwalkan akan dibahas pada Februari mendatang ya untuk diimplementasikan pada tahun 2024 nanti. Saat ini mendapatkan lisensi di Prancis untuk penyedia layanan aset digital atau DASP adalah opsional ya, dan tidak ada penyedia yang memilikinya saat ini guys. Menurut Bloomberg, sekitar 60 perusahaan memiliki registrasi yang kurang ya, khususnya untuk pengetatannya dari Otoritas Pasar Prancis atau AMF.
Menurut Villeroy, kekacauan saat ini di pasar kripto menunjukkan kebutuhan ya akan persyaratan lisensi, khususnya di Prancis, dan semua kekacauan di 2022 memperkuat keyakinan yang sederhana bahwa diinginkan bagi Prancis untuk segera beralih ke lisensi wajib di ESP secepatnya, bukan hanya registrasi, kata Villeroy pada Kamis dalam pidato di Paris menurut Bloomberg. Jadi ini menarik ya untuk diikuti. Jadi gimana menurut kalian? Apakah masih bullish terhadap kripto? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol di dalamnya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.